Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah amma ba'du. Halo semuanya sahabat media literasi, bagaimana puasanya hari ini? Semoga kalian semua diberikan kelancaran dan tentunya amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhir-akhir ini banyak sekali peristiwa-peristiwa kekerasan yang dilatar belakangi oleh tidak terkendalinya kemarahan manusia. Fakta di atas bertentangan dengan cita-cita bangsa Indonesia yang tertera pada Pancasila yang kedua mengenai kemanusiaan yang adil dan beradab. Islam mengajarkan kedamaian dan rahmatan lil alamin. Hal ini tertera sebagaimana ayat berikut. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami tidaklah mengutus engkau wahai Muhammad melainkan rahmat bagi seluruh alam. Quran surat Al-Anbiya ayat 107. Islam juga tidak mengajarkan perilaku marah sebagaimana Nabi SAW bersabda, la taghdab wa lakal jannah. Janganlah kau marah, niscaya bagimu surga. Halo sahabat media literasi, ketika tidak berpuasa, asupan makanan kita tidak teratur bahkan tidak terbatas. Hal inilah yang menyebabkan tubuh mengeluarkan glikogenosis dan gluconeogenesis di dalam hati secara meningkat sehingga menyebabkan penaikan gula darah. Hal inilah salah satu yang menyebabkan seseorang dapat marah. Berbeda halnya jika sedang berpuasa, asupan makanannya pun terbatas, khususnya karbohidrat. Oleh karena itu, ketika berpuasa, tubuh akan mengeluarkan hormon glukokortikoid atau hormon steroid untuk mengurangi tekanan gula darah dengan merangsang gluconeogenesis, yang artinya tingkat kemarahan ketika berpuasa akan menjadi rendah. Puasa adalah ritual ibadah yang menuntut pelakunya untuk mengendalikan diri termasuk amarah. Sebagai salah satu dari umat muslim terbesar di dunia, seharusnya menjadikan negara Indonesia negara yang tenang dan damai. Namun faktanya berbeda. Begitu banyak kekerasan, kerusuhan, konflik, serta pertikaian menimbulkan pertanyaan mengapa ini bisa terjadi. Kemudian saya pun mencoba beranalisis apakah ada hubungannya antara puasa dengan tingkat regulasi kemarahan. Maka dari itu saya mencoba untuk membaca beberapa sumber jurnal, di antaranya jurnal yang dibuat oleh Ferry Julianto dan Pipi Muhalifah Juni 2015, volume 2, nomor 1, halaman 32/40. Di dalam penelitiannya, mereka menggunakan metode kuantitatif yang mencari apakah ada korelasi atau hubungan antara puasa dengan tingkat regulasi kemarahan. Subjek penelitian ini berjumlah 100 sampel yang terdiri dari 43 laki-laki dan 57 perempuan. Subjek dalam penelitian ini memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, berusia umur 17 tahun sampai 22 tahun. Yang kedua, frekuensi puasa per bulannya lebih dari 4 hari. Yang ketiga, frekuensi puasa per bulannya kurang dari 4 hari. Kemudian, di dalam penelitiannya membagi tingkat regulasi kemarahannya menjadi 3 kelompok. Yang pertama rendah, yang kedua sedang, yang ketiga tinggi. Dari 3 kelompok tersebut memiliki skor yang berbeda. Yang pertama yang rendah memiliki rentan skor dari 70 hingga 89. Yang kedua tingkat sedang memiliki rentan skor dari 90 sampai 109. Dan yang ketiga memiliki rentan skor dari 110 sampai 129. Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Ferry Julianto dan Pipi Muhalifah bisa dilihat pada tabel kontingensi hubungan puasa dengan tingkat regulasi kemarahan. Berdasarkan tabel tersebut, terlihat adanya perbedaan skor regulasi emosi dan orang yang berpuasa lebih dari 4 hari per bulan dan orang yang berpuasa kurang dari 4 hari per bulan. Pada kelompok orang yang berpuasa lebih dari 4 hari per bulan, dari 50 orang responden yang berada pada kelompok ini, 35 orang berada pada tingkat regulasi emosi sedang dan 15 orang berada pada tingkat regulasi tinggi. Sedangkan pada kelompok subjek yang berpuasa kurang dari 4 hari per bulannya, dari 50 orang responden yang berada pada kelompok ini, 3 orang subjek berada pada tingkat regulasi emosi rendah, 45 subjek pada tingkat regulasi sedang, dan 2 subjek pada tingkat regulasi tinggi. Kemudian, penelitian ini melakukan uji hipotesis. Dalam uji hipotesisnya, penelitian ini menggunakan uji Parson C. Hasil hipotesisnya bisa dilihat pada tabel berikut.
Berdasarkan tabel berikut menunjukkan bahwa skor korelasi person yang didapat yaitu 0,543 dan tingkat signifikansi 0,000. Hal ini menunjukkan bahwa P lebih kecil daripada 0,05. Hal ini mengatakan bahwa terdapat hubungan antara puasa dan tingkat regulasi kemarahan yakni sebesar 0,543 atau 54%. Halo sahabat media literasi semuanya. Berdasarkan ulayan tadi, tentunya ada 3 faktor lain yang menunjukkan bahwa adanya hubungan antara tingkat regulasi kemarahan dengan puasa. Yang pertama, kondisi tubuh seseorang, yang kedua, pikiran, dan yang ketiga, budaya. Pada akhirnya, kita mengetahui bahwa ada hubungan antara puasa dengan tingkat regulasi emosi. Oleh karena itu, kita dianjurkan untuk sesering mungkin berpuasa. Kenapa? Karena ketika kita berpuasa, kita akan mendapatkan tingkat regulasi emosi yang tinggi. Berbeda halnya dengan orang-orang yang jarang berpuasa. Kemungkinan dia akan mendapatkan tingkat regulasi emosi yang rendah. Oleh karena itu, di bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk berpuasa selama 30 hari kurang lebih lamanya. Semoga di bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala mengistiqomahkan kita dalam berpuasa, dalam beribadah. Tentunya kita semua diberikan kesehatan walafiat dalam menjalankan ibadah sehari-hari. Sampai sekian video kita kali ini. Jangan lupa untuk terus dukung channel ini agar terus berkembang dan tentunya memberikan konten-konten yang bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe, and share. Kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.